Shalom Sobat Yutrika Ikanaan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam Saat Teduh Bareng Yuk di hari Selasa ini tanggal 27 April 2021 dengan tema Perintah dan Janji. Sobat Yut, kalau kemarin kita sudah belajar mengenai kota-kota perlindungan di dalam Yosua pasal ke-20. Nah, hari ini kita mau belajar dari Yosua pasal 21 ayat 43 sampai 45. Yuk kita baca bareng-bareng. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jadi, seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Sobat Yut, kita hidup dalam dunia yang dibanjiri dengan janji. Televisi dan media sosial, misalnya YouTube ya, adalah corong janji itu diumbar. Namun, seringkali tebaran janji itu hanyalah semu. Janji itu akan terpenuhi kalau kita memenuhi syarat yang disodorkannya. Kita terlebih dahulu harus membayarkan sejumlah uang, baru deh kemudian janji itu bisa dirasakan. Bahkan, sering janji itu memanipulasi syarat-syaratnya. Akibatnya, siapa saja yang tidak cermat malah menjadi tertipu. Sobat Yut, bacaan kita berbicara tentang janji. Tuhan selalu menepati janjinya. Dia tidak mengajukan syarat yang manipulatif. Sebaliknya, syarat pemenuhan janjinya cukup sederhana, yaitu melakukan perintahnya. Contoh yang paling awal nih Sobat Yut, yaitu Abraham ya. Tuhan menjanjikan kepadanya tanah perjanjian, asalkan Abraham mau bertindak sesuai firman-Nya. Hal serupa terjadi kepada bangsa Israel. Selama Israel taat pada perintah Tuhan, maka penyertaan dan penggenapan janjinya pasti nyata. Tuhan akan membuat semua hal menjadi mudah. Bahkan dikatakan di ayat 43-45 tadi, jika tantangan musuh datang, mereka tidak akan tahan berdiri menghadapi Israel. Artinya, Tuhan menjamin keamanan bangsa Israel. Sobat Yut, relasi dengan Tuhan ternyata cukup sederhana loh, walau sulit dalam praktiknya ya Sobat Yut. Kita berhubungan dengan Dia dijembatani oleh janjinya dan ketaatan. Dua hal ini haruslah berjalan seimbang, sama seperti antara hak dan kewajiban. Kita akan mendapatkan hak jika sudah melaksanakan kewajiban. Prinsip ini tidak bisa dibalik. Jika kita mengklaim janjinya, maka perintahnya pun harus kita eksekusi. Singkatnya nih Sobat Yut, mujizat itu nyata jika firman-Nya pun dilaksanakan. Hanya ketaatan kita yang bisa membuat Tuhan bertindak, bukan uang, korban, atau sogokan lainnya. Nah Sobat Yut, pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana kedua aspek ini menjadi seimbang dalam kehidupan kita? Apakah kita hanya merengek menuntut janjinya, namun kita lupa menjalani kewajiban? Bagian kita hanyalah taat karena Tuhan pasti setia dalam janjinya. Tuhan memberkati. Hai guys, itu tadi saat teduh kita hari ini. Dari saat teduh tadi kita diajarkan bahwa untuk mendapatkan hak ke kita harus menjalankan kewajiban kita terlebih dahulu. Untuk menutup saat teduh kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan rahmat yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, kami baru saja mendengarkan saat teduh kami pada hari ini Tuhan. Tuhan, berkatilah kegiatan kami yang akan kami lakukan hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
Jangan lupa besok kita ada saat teduh bareng lagi ya di channel ini. Ayo kita sama-sama bagikan materi saat teduh kita ke teman-teman yang lain supaya semakin banyak orang yang mendapatkan berkat. Kalian punya pergumulan dan pertanyaan, ayo DM Insta Youth GKI Kanaan dan juga dengerin podcast Youth GKI Kanaan. Jangan lupa hari Sabtu kita ada Zoom Fellowship jam 7 malam. Nah, untuk linknya nanti akan di-share di grup WA ataupun di grup lain teman-teman. Have a blessed day, Jesus bless you, bye-bye. Kalian tahu nggak sih bedanya customer service sama podcast youth? Kalau customer service hadir untuk kebutuhanmu, tapi kalau podcast youth hadir untuk keresahanmu. Nah, jadi hari ini kita bakal ngebahas quarter life crisis. Normal nggak sih kalau kita semakin dewasa itu kita semakin cemas dan was-was untuk kehidupan di depan kita? Nah, kira-kira dalam masa-masa kayak gitu, apa sih yang harus kita lakukan ketika sebenarnya kita tuh udah nih kayak udah berdoa gitu sama Tuhan, tapi masih merasa malah makin didoakan, tapi kok kadang malah nggak ngerti kehendak Tuhan tuh atas hidup kita tuh apa? Bagaimana sih cara ngatasin kecenderungan hati kita yang sering membandingkan hidup orang lain nih dengan hidup kita sendiri? Quarter life crisis itu bukan sesuatu yang harus dihindari, tetapi itu adalah hal yang kamu harus hadapi, bukan dengan kekuatan kamu, tapi bersama dengan Tuhan.